Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala hanya kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda pada hadis yang lain, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Walillahi utaqa minan nar wadhalika kullu laylah." Pada awal malam bulan Ramadan, setan dan jin jahat dibelenggu. Pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Pintu surga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Kemudian Allah berseru, "Wahai penggemar kebaikan, raublah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu." Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis-hadis yang disebutkan tadi untuk menegaskan bahwa Ramadan setiap malamnya adalah malam penuh ampunan, malam penuh rahmah, malam penuh dengan pembebasan dari siksa api neraka. Karena hadis yang seringkali muncul yang berkenaan dengan pembagian 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari yang terakhir adalah itqun minan nar, adalah hadis yang palsu, adalah hadis yang dhaif. Dengan demikian jelas bahwa di seluruh waktu di bulan Ramadan terdapat rahmah, seluruhnya terhadap ampunan, dan seluruhnya terdapat kesempatan bagi seorang mukmin untuk terbebas dari api neraka, tidak hanya sepertiganya. Ikhwan dan akhwat sekalian, teman-teman sekalian, sore hari ini kita akan membahas tentang apa saja amalan-amalan yang harusnya kita maksimalkan pada hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan ini. Nanti setelah penjelasan singkat ini diharapkan bisa ada dialog, ada diskusi dan tanya jawab. Untuk yang pertama kalinya, saya ingin mengajak kita semuanya, sahabat-sahabat semua, untuk merenungi salah satu surat pendek ini, suratnya dalam Al-Quran di juz 30, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ini pendek, tapi maknanya termasuk surat yang paling mencakup di dalamnya segala kebaikan untuk bekal kehidupan kita di dunia. Ada yang menafsirkan dan berkata, seandainya manusia memikirkan surat ini dan memahami maknanya, meresapinya, pastilah surat ini sudah cukup bagi mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mereka yang saling menasihati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Allah bersumpah dengan waktu, karena seringkali kita ini menghabiskan waktu tanpa hasil. Kita menghasilkan waktu sia-sia saja. Kita menghabiskan usia kita dalam keadaan yang merugi. Padahal kita tidak cukup punya waktu di dunia ini untuk bermanfaat bagi sesama. Tahu-tahu nanti waktu telah habis, malaikat Israel menjemput kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih diharapkan lebih dari itu keesokan harinya. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok hari.
Sahabat-sahabat sekalian, selain iman dan amal soleh, surat Al-Asr ini juga menyebutkan dua syarat lain agar kita tidak berada dalam kerugian, yaitu saling menasihati kepada ketaatan dan saling menasihati pada kebenaran serta kesabaran. Kita diminta untuk saling memberi nasihat. Kita tidak diminta untuk memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain. Tugas kita hanyalah sebatas memberi dan juga menerima nasihat akan kebenaran. Pada saat yang sama, Allah meminta kita untuk juga bersabar. Kebenaran dan kesabaran harus selalu berjalan bersama. Memberi dan menerima nasihat tentang kebenaran harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu juga saling menasihati tentang kesabaran harus pula dilakukan dengan cara-cara yang benar. Tidak bisa kita merasa benar dengan tidak sabar. Tidak pula kita bersikap sabar tanpa memiliki kebenaran. Ini artinya, di saat kita benar pun kita harus sabar. Bukan memaksa, ngotot, ngeyel, mentang-mentang merasa benar. Kita juga diminta bersabar atas kebenaran, bukan dalam kemaksiatan. Tidak boleh sabar saat bermaksiat. Kita harus cepat-cepat bertobat, bukan berlama-lama dalam kekhilafan. Karena yang diminta itu bersikap sabar saat menjalani hal yang benar. Berbicara pada surat Al-Asr di atas tadi, mari sekarang kita merenung puasa yang sudah kita jalani 20-an hari ini, yang menyisakan beberapa hari terakhir ini. Sudahkah kita betul-betul menjalankannya dengan penuh makna, memahaminya lalu menyelami makna, serta kemudian menjadi motivasi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang? Ataukah jangan-jangan puasa kita masih sebatas legalitas pesta pora saat berbuka? Kita bisa demikian khusyuk berpuasa, menahan lapar, dahaga, hanya dari pagi hingga sore tiba. Tapi setelahnya justru kita dengan penuh nafsu berbuka puasa, memakan segala yang ada. Bukankah sebenarnya puasa itu adalah latihan untuk menjaga? Bukan hanya saja di saat puasa, tetapi efek dari latihan itu, efek dari menahan itu juga mempunyai efek samping pada waktu-waktu setelahnya. Buktinya, masih sering kali kita itu berpuasa di saat berpuasa. Tetapi setelah puasa itu selesai juga puasa kita. Filosofi dari puasa yaitu menahan diri, menjaga keseimbangan, tidak berlebihan. Kita tabrak itu semuanya, sehingga puasa yang harusnya menjadi jalan lurus menuju takwa hanya berbuah lapar dan dahaga saja. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya 10 hari terakhir seringkali dihubungkan, dan memang erat sekali hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Banyak dari kita akhirnya fokus menunggu 10 hari terakhir. Padahal sejatinya Lailatul Qadar tidak akan datang menemui seseorang kecuali orang tersebut memang layak untuk mendapatkannya. Ia akan datang kepada orang yang akan menyambut dan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya pada 20 hari sebelumnya. Lailatul Qadar tidak akan datang kepada sembarang orang. Paling tidak indikasi dari bertemunya kita dengan Lailatul Qadar ada dua. Yang pertama, bila ada orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar, ia akan semakin bertambah sisi kebaikan. Ia akan semakin positif dalam segala tindakannya, dalam menjaga lisannya, dalam amalan-amalannya, hubungan vertikal maupun horizontal. Yang kedua adalah kedamaian yang selalu ada dirasa di dalam hatinya. Dan Lailatul Qadar mempunyai efek vertikal maupun horizontal. Maka dari itu, jangan hanya mencari Lailatul Qadar di sela-sela sujud qiyamul lail saja. Bukankah Islam adalah kelindan yang harmonis, hubungan yang romantis antara vertikal dan horizontal, mesra kepada Allah dan juga mementingkan kemanusiaan. Maka carilah juga Lailatul Qadar itu dalam tangisan orang-orang miskin, di dalam rintihan orang-orang fakir. Lihatlah Lailatul Qadar dalam luka para teraniaya. Lihatlah ia
dalam hubunganmu kepada orang tua, pada keluarga, kepada saudara, dan kepada sahabat-sahabatmu. Lalu bercerminlah, di manakah kita, di manakah dirimu di antara mereka? Carilah dalam nuranimu sebelum kau temui ia dalam rakaat-rakaat panjangmu. Ikhwan dan akhwat sekalian, hal kedua yang paling tidak harus bisa kita ambil hikmahnya adalah tadarus. Tadarus ini dalam arti bukan berlomba-lomba siapa yang terbanyak membaca Al-Quran. Tapi tadarus ini adalah bagaimana kita menyelami dan memahami makna dari bacaan Al-Quran kita, lalu berusaha mengamalkan apa yang kita fahami dari bacaan-bacaan kita. Paling tidak tadarus mencakup dua hal pokok. Yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan kedua adalah mempelajari dan mendiskusikan maknanya untuk diamalkan. Membaca Al-Quran dapat dilakukan dengan perlahan-lahan, kata demi kata, bisa juga dengan cepat. Di sisi lain, ia bisa dibaca dengan menggunakan langgam, bisa juga tanpa langgam. Bacaan apapun yang dipilih, syarat utamanya adalah membacanya dengan penuh hormat sambil memperhatikan ketentuan tajwidnya, yaitu satu ilmu yang membahas kaidah dan ketentuan yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Misalnya, di mana dan kapan boleh atau harus memulai ayat dan di mana berhentinya. Karena berhenti dan melanjutkan bacaan Al-Quran itu bisa mempengaruhi makna. Demikian juga bagaimana panjang dan pendeknya, pengucapan kalimat-kalimat ayat, serta bagaimana juga pengucapan huruf-hurufnya. Semua para pembaca Al-Quran dituntut untuk memiliki pengetahuan praktis, sehingga semua bacaannya diharapkan terbaca dengan benar dan baik. Jadi bukan sekedar berapa kali khatam dalam Ramadan, tetapi seberapa dalam bacaan kita, kemudian memahaminya dan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya ritual-ritual yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini harus tetap kita lakukan, kita jaga menjadi sebuah istiqomah pada bulan-bulan berikutnya. Teman-teman sekalian, serta kajian yang dirahmati oleh Allah, puasa juga mengajarkan kita tentang ketawaduan. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Itulah kenapa dalam hadis qudsi Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku akan memberi pahala sesuai dengan kadar mereka yang berpuasa. Hal ini bagus sekali untuk menjadi bahan renungan kita, karena seringkali kita, khususnya masyarakat Indonesia, ketika pulang haji, ketika pulang tidak mau noleh dipanggil, kecuali dipanggil dengan sebutan Pak atau Bu Haji. Tapi kenapa ketika selesai sholat, tidak dipanggil dengan Pak Sholat? Atau selesai membayar zakat, terus dipanggil Bu Zakat? Atau setelah bulan Ramadan selesai, semua dari kita dipanggil dengan Mas atau Mbak Ramadan, atau Mas dan Mbak Puasa? Kita harus membuka pemikiran kita harus membuka pikiran kita bahwasanya ibadah bukan dijadikan status, bukan dijadikan kebanggaan. Karena coba lihat, adakah buku, adakah catatan sejarah yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad namanya adalah Haji Muhammad SAW, atau para sahabat-sahabat, atau para ulama fikih, Haji Syafi'i, Haji Hambali? Tidak ada satupun yang menyematkan status tersebut. Maka marilah kita menjadikan puasa ini sebagai pijakan awal kita untuk beribadah yang tanpa pamrih, untuk beribadah yang tulus, untuk beribadah yang khusyuk semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya ketika Ramadan telah usai meninggalkan kita, pertanyaan-pertanyaan ini selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Adakah kemudian jejak Ramadan dalam aktivitas harian kita setelahnya? Harmoniskah hubungan antara pengakuan takwa dan etos kerja kita? Apakah kemampuan menahan kita saat berpuasa masih juga terjaga pada bulan-bulan berikutnya? Semoga Ramadan
bukan sekedar ritual berkala tahunan saja tanpa makna. Semoga puasa kita filosofinya selalu terjaga rapi dalam konsistensi di setiap tingkah laku kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, pertanyaan terakhir adalah ma ba'dahu? Apa selanjutnya? What is next? 1 bulan kita melaksanakan puasa dengan kedisiplinan, dengan membaca Al-Quran, dengan tarawih kita, dengan tahajud kita. Lalu, adakah jejaknya pada bulan-bulan berikutnya? Hanya kita yang tahu. Mari Ramadan kita kali ini kita jadikan pijakan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga kita nanti insya Allah bertemu kembali pada bulan Ramadan berikutnya dengan kualitas yang lebih baik nantinya. Demikian uraian singkat dari slide yang sudah kita baca bersama. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Bila setelah ini ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.